Halo semuanya, balik lagi bareng aku Berkadi. Dalam video kali ini kita bakal bahas laptop lagi. Ini merupakan laptop yang baru datang ya kemarin, dan sekalian aja aku bakal bahas di dalam video kali ini. Ini merupakan Huawei MateBook D14. Dari segi namanya, dari segi bodinya dan keseluruhan framenya itu sama persis dengan Huawei MateBook D14 yang udah aku bahas di dalam video sebelumnya. Tapi ada beberapa perubahan, lebih tepatnya upgradement dibandingkan dengan Huawei MateBook D14 sebelumnya. Karena Huawei yang akan kita bahas kali ini, dia merupakan bisa dikatakan seri paling baru karena menggunakan Core i5 generasi ke-11 1135G7. So, sebelum kita bahas dari keseluruhan Huawei MateBook D14 ini, aku mau kasih info bahwa Huawei MateBook D14 ini harga barunya itu sekitar 9,8 jutaan sampai 10 jutaan rupiah. Itu untuk harga barunya. Dan untuk harga second atau bekasnya ini di toko online aku ini hanya 7.700.000 rupiah, dan kalian dapetin dalam keadaan full set, nggak ada minus, dan kondisinya masih sangat bagus. Pastinya semua unit yang aku jual di toko online aku itu semuanya udah aku cek, jadi nggak ada kendala sama sekali. Baik dari chargernya juga menggunakan charger bawaan. Jadi untuk kalian yang mungkin berminat untuk membeli laptop dari middle end sampai high end, kalian bisa langsung aja cek toko online aku di Tokopedia ada. Jangan lupa kalian follow tokonya agar kalian bisa dapetin update unit-unit terbaik yang bisa kalian dapetin di harga yang terbaik juga. Oke, Huawei MateBook D14. Untuk unit kali ini berwarna Mystic Silver ya. Kalau sebelumnya untuk Huawei MateBook D14 kan hanya ada warna grey atau lebih ke biru-biruan gitu ya. Untuk Huawei MateBook seri terbaru ini warnanya hanya ada Mystic Silver. Jadi kayak ada perbedaan gitu ya. Kalau sebelumnya kan yang D15 yang pakai warna seperti ini. Kalau di seri terbaru ini D14-nya yang memakai warna Mystic Silver kayak gini. Kalian lebih suka mana? Warna grey yang lebih gelap atau yang Mystic Silver kayak gini? Kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Oke, kita bakal bahas dari build quality-nya. Seperti biasa, build quality Huawei MateBook itu nggak ada yang ngecewain. Semuanya menggunakan material aluminium yang berkualitas, begitupun dengan laptop ini. Jadi ya aku nggak bakal banyak membahas tentang build quality ya, karena aku sangat sering membahas tentang build quality-nya, dan Huawei MateBook D14 ini overall itu nggak ada bedanya dengan Huawei MateBook D14 yang sebelumnya. Kemudian dari segi layarnya, dari segi fisiknya dulu, framenya dan juga bodinya, keseluruhan itu masih sama persis dengan Huawei MateBook D14 seri sebelumnya atau yang tahun lalu. Bedanya cuma ada, sekali lagi, bedanya cuma di bagian warnanya aja seperti yang udah aku jelasin tadi. Lalu apa sih perbedaan atau upgradement di Huawei MateBook D14 ini? Oke, yang pertama bakal kita bahas dari segi prosesornya. Prosesornya udah memakai prosesor generasi terbaru, yaitu Core i5 generasi ke-11 1135G7. Ini prosesor yang bisa dikatakan low daya tapi bisa untuk memenuhi kebutuhan seperti contohnya editing, video editing, grafik dan lain sebagainya, Photoshop. Jadi kalau kalian mungkin seorang graphic designer pemula atau yang mungkin pengen laptop yang capable buat ngedit tanpa nge-lag, Core i5 generasi ke-11 ini cocok banget buat kalian. Selain dari dayanya yang irit, dari segi performanya juga udah sangat bagus. Kemudian dari segi VGA-nya juga ini udah integrated ya, ini dari bawaan Intelnya yaitu Intel Iris Xe. Ini juga grafiknya bukan grafik sembarangan, ini grafik yang menurut aku udah sangat capable, baik buat editing,
Maupun kalau misalkan kalian mau main game seperti contohnya kayak GTA, itu masih bisa dipakai di laptop ini menggunakan Vega Intel Iris Xe ini. Walaupun kalian nggak bisa expect banyak karena namanya Vega bawaan, ya itu udah bagus, tapi nggak mungkin bisa melebihi Vega tambahan seperti di PC. Jadi ini bisa buat casual game aja. Oke, kemudian upgradement selanjutnya di bagian RAM-nya. Memang RAM-nya itu sama-sama 8 GB. Tapi untuk RAM yang disematkan di laptop ini tuh menggunakan RAM dengan kecepatan 3700 MHz. Jadi kalau di MacBook D14 sebelumnya itu, kalau aku nggak salah ya, itu kecepatannya hanya di 3200. Tapi untuk D14 terbaru ini udah di-upgrade lagi ke 3700. Jadi untuk multitasking ini sedikit kerasa bedanya, apalagi untuk open file-file yang berat seperti contohnya video editing dan lain sebagainya. Kemudian dari segi internal storage-nya, seperti biasa aku selalu kasih applause buat Huawei karena nggak pernah pakai SSD yang sembarangan. Ini SSD-nya menggunakan SSD 512 GB dengan kecepatan yang seperti biasa pasti di atas 2000, dan untuk keseharian itu kenceng banget di laptop ini. Lalu gimana dengan layarnya? Untuk layarnya sendiri ini masih sama persis dengan Huawei MateBook D14 sebelumnya. Dia memiliki layar yang bezel-less di bagian atas kanan dan kirinya, tapi di bagian bawahnya nih masih lumayan tebal ya. Dan untuk kameranya ya ini merupakan suatu kekurangan dari Huawei MateBook D14 dari pertama rilis, dan nggak tahu kenapa Huawei masih menggunakan model seperti ini. Pasti dengan adanya kamera di bawah sini tuh ya nggak enak aja kalau buat ngezoom dan buat live streaming dan lain sebagainya. Kalau kalian nggak pengen terganggu dengan adanya kamera di sini, ya kalian harus beli kamera terpisah, dan itu lebih ribet. Dari segi pengecasannya juga ini masih sama persis dengan sebelumnya. Dia menggunakan charger bawaan sebesar 65 watt. Ini kenceng banget. Kalau aku ngecas dari 0 sampai 100% itu kurang lebih ya mentok-mentok 2 jaman lah ya. Ini udah penuh. Apalagi dari segi baterainya ini juga kalau bisa dikatakan lumayan gede untuk ukuran Ultrabook seperti ini, 56 watt hour. Aku biasa pakai untuk harian aja itu sampai sekitar 8 jaman lah ya. Atau kalau kalian suka ngedit-ngedit ya masih sangat capable, dan intinya laptop ini awet untuk dipakai. Fitur-fitur andalan lainnya seperti Huawei Share juga ada di laptop ini, jadi kalian nggak perlu khawatir. Apalagi kalau kalian punya HP Huawei, itu enak banget. Sayangnya ya untuk HP Huawei itu udah nggak ada Google Service-nya, jadi sedikit menghambat ya. Walaupun dari segi inovasi udah sangat bagus dengan adanya Huawei Share ini. Upgradement yang bisa kita garis bawahi itu hanya di bagian performanya aja, karena memang ada upgradement di bagian prosesornya dan juga di bagian VGA yang integrated dari CPU-nya. Untuk penggunaan harian dibandingkan sebelumnya yang i5 generasi ke-10 itu memang dari penggunaan harian itu nggak jauh berbeda, tapi untuk misal opening game-game atau aplikasi-aplikasi berat dan multitasking ini kerasa sedikit perbedaan dan sedikit lebih kenceng dibandingkan seri terdahulunya. Mungkin itu aja ya pembahasan singkat dari Huawei MateBook D14 seri terbaru ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian yang mungkin berminat membeli laptop ini, kalian langsung aja klik link di kolom deskripsi. Kalian bisa search, asalkan produknya muncul di beranda toko aku itu pasti ready. Biasanya kalau yang udah laku itu ada tulisannya sold dan nggak muncul di beranda. Oke, untuk kelengkapannya seperti yang udah aku jelasin tadi, ini masih full set ya. Ada dusbooknya, ada buku kitab-kitab, dan juga ada chargernya juga yang bawaan 65 watt. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya.